Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B Teknik Kimia 2019, menjelaskan mengenai proses pembuatan asam sulfat pada mata kuliah proses industri kimia. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu Nur Aini dengan NIM 01, Pratama Iseli dengan NIM 24, Muhammad Nasir Idam Holid dengan NIM 33, Riatus Soleha dengan NIM 35, Sotis Hidayatul Giniasi dengan NIM 49, Nadifa Indah Pramesti NIM 64, Jihan Nafila dengan NIM 77, dan Irdatus Soleha dengan NIM 92. Adapun alur penjelasan dari kelompok kami, yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari sejarah, pengertian, sifat, jenis asam sulfat. Dan yang kedua ada proses dasar yang terdiri dari proses pembuatan bahan baku dan metode yang digunakan. Yang ketiga masalah lingkungan dan keselamatan. Yang keempat penggunaan produk asam sulfat. Dan yang terakhir ada referensi. Langsung saja, untuk yang pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian pertama ini adalah pendahuluan. Di Indonesia, perkembangan industri kimia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu industri kimia yang menguntungkan adalah asam sulfat. Hampir 60% dari total produksi asam sulfat adalah asam fosfat. Dan menurut statistika.com, konsumsi asam fosfat di dunia diperkirakan mencapai 52 juta ton pada tahun 2020. Asam sulfat mempunyai rumus kimia H2SO4 dan merupakan asam mineral yang kuat, tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan bahan kimia yang banyak digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam berbagai industri. Di dalam asam sulfat terlarut gas SO3 yang disebut dengan oleum. Di dalam asam sulfat juga terdiri dari 20% gas oleum atau SO3 dan 80% H2SO4. Selanjutnya sifat asam sulfat. Asam sulfat memiliki rumus kimia H2SO4. Massa molar 98,08 gram per mol, mempunyai bentuk fisik cairan higroskopis, berminyak, tidak berwarna, dan tidak berbau. Asam sulfat memiliki titik didih 10 derajat Celcius dan titik lebur 337 derajat Celcius. Merupakan senyawa polar atau larut dalam air. Selain itu, asam sulfat memiliki tekanan uap sebesar 810 Pa pada suhu 20 derajat Celcius. Keasaman 1,98 pada 15 derajat Celcius serta densitas sebesar 1,84 gram per cm kubik. Pendahuluan jenis asam sulfat. Yang pertama, H2SO4 sebanyak 53 sampai 56 derajat berilium digunakan untuk industri pupuk atau superfosfat. Yang kedua, H2SO4 sebanyak 60 derajat berilium untuk membuat garam sulfat dan amonia, tembaga, aluminium, magnesium, seng, dan besi untuk membuat asam-asam organik, industri galvanilogam, pelapisan dengan listrik atau electroplating. Selanjutnya yaitu H2SO4 sebanyak 66 sampai 66,2 derajat berilium digunakan pada industri zat organik seperti pemurnian minyak bumi, pembuatan fenol, alkilasi isobutan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu oleum digunakan pada pembuatan nitroselulosa, bahan ledak, zat warna organik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu proses dasar pembuatan asam sulfat. Bahan bakunya yaitu gas belerang oksida yang merupakan bahan baku pembuatan asam sulfat yang dapat dibuat dengan cara membakar belerang, dan sulfida, misalnya besi 2 sulfida atau hidrogen sulfida. Yang pertama, bahan baku belerang oksida dari belerang. Untuk membuat gas
belerang oksida, belerang dibakar dalam suatu tungku pembakaran dengan reaksi belerang ditambah oksigen yang menghasilkan belerang oksida. Yang kedua yaitu bahan baku belerang oksida dan pirit. Untuk membuat gas belerang oksida, pirit dengan rumus molekul FeS2 dibakar di dalam tungku. Reaksi oksida atau pembakaran pirit tersebut termasuk dalam reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepas panas dan memerlukan suhu yang sangat tinggi, antara suhu 800 sampai 1200 derajat Celcius, dengan udara yang berlebih, antara 100 sampai 120%, dengan reaksi 4 FeS2 plus 11 O2 yang menghasilkan 2 Fe2O3 plus 8 SO2 plus kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Saleha, NIM 35. Di sini saya menjelaskan mengenai proses dasar pembuatan asam sulfat. Dalam proses pembuatan asam sulfat terdapat metode yang digunakan. Yang pertama adalah proses bilik timbal. Pada proses ini, gas SO2 dioksidasikan oleh NO2 menjadi SO3 yang kemudian direaksikan kembali dengan air menjadi asam sulfat. Reaksi keseluruhan atau reaksi sederhana dari proses pembuatan asam sulfat sendiri pada proses bilik timbal adalah sebagai berikut, yaitu SO2 direaksikan dengan oksigen dan air menjadi asam sulfat atau H2SO4. Peralatan umum dalam proses pembuatan asam sulfat dengan metode bilik timbal yang pertama adalah menara Glover. Menara Glover terbuat dari baja dengan bagian dalam tahan asam, yang di dalam menara tersebut terdapat sprayer. Yang kedua yaitu adalah bilik timbal, di mana bilik timbal tersebut terbuat dari baja yang bagian dalamnya dilapisi timbal. Dan yang terakhir adalah menara Gay-Lussac, yaitu menara yang terbuat dari bata tahan asam dengan bentuk lebih kecil dari menara Glover tetapi lebih panjang. Selanjutnya yaitu proses kontak, di mana tahapan utama pada proses kontak adalah melewatkan campuran sulfur dioksida dan udara melalui katalis, kemudian diikuti dengan absorpsi sulfur trioksida di dalam asam sulfat yang berkonsentrasi 98,5 sampai 99%. Katalis yang digunakan antara lain PT, V2O5 dan Fe2O3. Katalis ini berpori sehingga memiliki bidang kontak yang besar. Nah, untuk bahan baku yang digunakan pada proses kontak sendiri adalah gas SO2, katalis PT atau V2O5, dan hasil yang diperoleh adalah H2SO4 78,5 sampai 99% atau helium. Untuk urutan singkat dari proses kontak sendiri adalah kita membuat gas SO2, lalu gas SO2 dibersihkan, kemudian gas SO2 dioksidasi untuk dijadikan SO3 dengan katalis V2O5 dalam pengubah atau konvertor. Dan yang terakhir adalah mereaksikan SO3 dengan air dalam alat penyerap. Selanjutnya yaitu reaksi singkat. Terlihat pada layar bahwasanya reaksi singkat yang diperoleh yaitu asam sulfat dan oleum. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses selanjutnya setelah proses bilik timbal dan kontak adalah proses wet sulfuric acid, di mana hingga saat ini proses ini merupakan kunci dari desulfurisasi. Proses ini telah dikenal sebagai proses yang efisien dalam recovery sulfur dari berbagai macam pemrosesan gas dan menghasilkan katalis asam sulfat yang komersil. Proses ini juga dapat menghasilkan hanya steam tekanan tinggi. Jadi dalam proses ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah pembakaran, kemudian oksidasi, hidrasi, dan kondensasi. Pada proses pembakaran, H2S direaksikan dengan O2 menghasilkan H2SO4 dan SO2. Kemudian SO2-nya ini direaksikan kembali dengan O2 menghasilkan SO3 atau sulfur trioxide. Kemudian sulfur trioxide ini direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan H2SO4 dalam fase gas. Kemudian dikondensasi menghasilkan H2SO4 dalam fase liquid. Energi yang diproduksi dari reaksi digunakan untuk produksi steam. Energinya mendekati 2-3 ton steam. Tekanan tinggi
per ton asam yang diproduksi. Nah, ini adalah contoh dari diagram pemrosesan sulfur menjadi asam sulfur, asam sulfit. Jadi bisa kita lihat ya, yang pertama M01 itu adalah melter. Jadi fungsi dari melter ini mengubah fase sulfur padat menjadi cair. Tipenya adalah tangki berpengaduk. Di sini feednya yang pertama adalah sulfur, kemudian adalah air. Dan juga pastinya ada as itu impuritas zat pengotor gitu. Dalam tekanan 1 atm dan temperatur 30 derajat Celcius. Kemudian diubah menjadi temperaturnya 140 derajat Celcius. Fase sulfurnya dari padat menjadi cair. Selanjutnya setelah masuk ke melter, selanjutnya masuk ke burner, yaitu yang burner 01 ini fungsinya membakar sulfur cair dengan udara kering menjadi gas sulfur dioksida. Nah, di sini kan bisa dilihat ya. Jadi dari burner ini juga ada O2 dan N2. O2 dan N2-nya ini didapat dari menara pengering. Jadi menara pengering ini menyerap kandungan H2O dari udara dengan menggunakan asam sulfat. Jadi udaranya diikat gitu, kemudian O2 dan NO2-nya digunakan untuk membakar sulfur cair. Kemudian secara singkatnya dihasilkan SO2 ya. SO2-nya ini masuk ke cyclonus CN01. Jadi fungsinya cyclonus ini memisahkan impuritas berupa as dari aliran gas keluar burner. Jadi asnya ini dikeluarkan sehingga yang tersisa adalah H2O, O2, N2 dan SO2. Gitu. Kemudian masuk ke bed 1, bed 2, bed 3. Jadi bed 1, bed 2, bed 3 ini juga termasuk ke dalam reaktor ya. Jadi sulfur dioksida itu direaksikan dengan oksigen menjadi sulfur trioxide. Seperti itu. Kemudian masuk ke AB01. AB ini adsorber. Nah, di adsorber ini dipisahkan tuh antara O2 dan N2. Dipisahkan antara O2, N2, SO2, SO3 dan juga H2O dan H2SO4. Jadi bisa dilihat ya, kanan dan kiri ini zat-zat yang belum sepenuhnya berubah itu dikembalikan ke bawah gitu. Kemudian H2O dan H2SO4 ini dilanjutkan ke TP01. TP ini adalah tangki pengencer gitu. Kemudian yang bawah ini masuk ke bed 4 direaksikan kembali. Kemudian secara singkatnya di recycle lah gitu. Kemudian didapatkan juga H2SO4. Kemudian di sini TP01 tangki pengencer. Setelah diencerkan, kemudian asam sulfat ini didapatkan bertekanan 1 atm dan juga dalam temperatur 37 derajat Celcius. Nah, ini adalah produk finalnya gitu. Kemudian yang zat-zat yang lainnya itu bisa juga di recycle, kemudian dimasukkan ke reaktor lagi sehingga efisiensi dari produksi itu bisa meningkat. Gitu. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan rekan kami. Selanjutnya, masalah-masalah pada lingkungan yang disebabkan oleh asam sulfat. Yang pertama, dapat menyebabkan iritasi pada mata, membran mukosa, serta kerusakan pada saluran pernafasan akibat dari paparan dengan aerosol asam sulfat yang memiliki konsentrasi tinggi. Iritasi tersebut akan mereda dengan cepat setelah paparan menghilang, namun masih terdapat resiko edema paru apabila kerusakan pada jaringan lebih parah. Pada konsentrasi yang rendah, kasus-kasus akibat dari paparan kronis aerosol asam sulfat yang paling umumnya dilaporkan adalah pengikisan gigi. Selanjutnya,
dapat menyebabkan karat pada besi. Apabila besi terkena asam sulfat, maka akan memicu perkaratan pada besi, sehingga disarankan untuk menghindari dan juga menjauhkan bahan kimia asam sulfat dari besi-besi yang bukan merupakan stainless. Yang ketiga, dapat menyebabkan kebakaran. Bahan kimia asam sulfat yang tidak disimpan dengan benar dan tepat akan menyebabkan kesalahan fatal, yaitu timbulnya kebakaran hebat. Oleh karena itu, penyimpanan bahan kimia asam sulfat atau jenis bahan kimia lainnya harus mengikuti prosedur yang ada. Intinya, jauhkan asam sulfat dari sumber api dan juga panas yang berlebihan, serta simpan di dalam wadah penyimpanan tertutup yang aman dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu masalah lingkungan yang disebabkan oleh H2SO4, menimbulkan hujan asam. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu terlarut ke dalam air hujan dan turun ke bumi. Hujan asam biasanya dapat terjadi di daerah yang sangat jauh dari sumber pencemaran. Masalah hujan asam terjadi di lapisan atmosfer rendah, yaitu di troposfer. Asam yang terkandung dalam hujan asam ialah asam sulfat dan asam nitrat. Hal tersebut terjadi karena keduanya merupakan asam kuat. Asam sulfat berasal dari gas SO2 dan asam nitrat dari gas NOx. Hujan asam sendiri juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi lingkungan. Dampak terhadap hutan dan pertanian sebagian karena pH tanah turun. Penurunan pH tanah dan air danau dipengaruhi kemampuan tanah dan air untuk menetralisir asam tersebut. Selanjutnya itu keselamatan kerja. Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil. Penggunaan produk asam sulfat. Yang pertama, kegunaan utama 60% total dari produksi dalam metode basa asam fosfat yang akan diproses untuk membuat trinatrium fosfat yang akan digunakan untuk deterjen. Kedua, proses pembuatan pupuk fosfat yang akan menggunakan bahan baku 93% asam sulfat untuk menghasilkan hidrogen sulfat, kalsium sulfat, dan asam sulfat. Ketiga, pembuatan bahan peledak. Nitrogliserin menggunakan asam sulfat sebagai salah satu reaktannya. Keempat, pada produksi minyak bumi, di mana penyulingan yang membutuhkan asam sulfat untuk menghilangkan zat-zat pengotor dari minyak bumi. Kelima, industri baja dan besi sebelum menjual ke industri otomotif akan menggunakan asam sulfat untuk menghilangkan oksidasi, karat, dan kerak. 6. Industri otomotif akan menggunakan asam sulfat dalam pembuatan baterai sebagai larutan elektrolit. 7. Menjadi salah satu bahan untuk membuat perekat atau lem. 8. Asam sulfat bereaksi dengan tetraamir koper 2 yang telah dicampur serat selulosa kayu yang akan menghasilkan serat rayon. Asam sulfat juga dapat digunakan pada unit pembuatan air bebas mineral yang akan meregenerasi kation resin. Di kelompok kami, untuk materinya, mengambil referensi dari jurnal, studi akhir, atau skripsi, dan media sosial seperti YouTube, web, dan lain-lain. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan produk asam sulfat. Oke, untuk industri baja dan besi, sebelum menjual ke industri otomotif,
akan menggunakan asam sulfat untuk menghilangkan oksidasi, karat, dan gerak. Di industri otomotif akan menggunakan asam sulfat dalam pembuatan baterai sebagai larutan elektrolit. Asam sulfat itu sendiri juga salah satu bahan untuk pembuatan perekat atau lem. Asam sulfat bereaksi dengan tetraamil koper 2 yang telah dicampur serat selulosa kayu yang akan menghasilkan serat rayon. Asam sulfat juga dapat digunakan pada unit pembuatan air bebas mineral yang akan meregenerasi kation resin. Untuk referensi-referensi yang digunakan di kelompok kami itu jurnal, studi akhir atau skripsi, media sosial seperti YouTube, web, dan lain-lain.